Jadi di sini gue melihat dari sudut pandang gue, banyak hal-hal yang tidak konsisten di sana, seperti detail pertemuan, kedekatan, itu gak konsisten. Nah, seperti hubungannya juga itu kan dikatakan keterpaksaan atau pemerkosaan. Tapi yang gue lihat di sini si Aurel ini pun jatuh cinta terhadap Robby gitu ya. Nah, seberjalannya kalau ada keposesifan atau apapun itu ya, itu tidak dibenarkan juga. Kalau misalnya memang itu terjadi, tapi ini harus dibuktikan. Itu juga nggak boleh membela sepihak karena kita nggak tahu juga. Bisa saja Robby tidak seburuk itu dan Aureli tidak sebaik itu. Gue mendukung Aureli ini untuk membawanya ke jalur hukum sehingga bisa dibuktikan dengan benar ya. Nggak opini mendahului putusan gitu loh. Karena yang gue lihat setelah kejadian itu dia berhubungan dengan laki-laki lain yang banyak gitu ya, bukan 1-2 orang, itu juga menandakan bahwa trauma yang dia ceritakan itu tidak setrauma yang dia katakan di dalam buku gitu loh. Tapi tetap ya, child grooming atau apapun itu salah. Dan kalian harus ingat juga, anak kecil yang gila-gila jatuh cinta, yang gila-gila mencoba untuk berpacaran gaya-gaya luar di Indonesia ini, itu juga salah. Bener, first kiss-nya di umur 13 tahun. Oh iya? 13 tahun tuh S1 SMP, right? Enggak dong, itu aku di kelas 2 SMP. Itu katanya FOMO kamu ya? FOMO ya, jadi Kenapa? Jadi dulu kan aku sekolahnya di Belgia kan, terus di sana tuh memang mereka lebih cepet kan, pokoknya kayak dewasanya ciuman gitu-gitu. Terus di kelas itu tuh cuma aku doang yang nggak pernah ciuman, mereka tuh udah kayak dari umur 11 tahun mungkin udah ciuman gitu, ada yang kayak ciuman gitu di kelas di sekolah gitu kan. Terus aku yang kayak aku aja pegang tangan aja kayak malu-malu gitu. Terus gara-gara kayak diketawain sama teman-teman cewek aku gitu, kayak aku kayak oke, gue harus ciuman nih. Gitu. Akhirnya Sebuah FOMO yang nggak perlu ya sebenarnya. Iya, memang nggak penting. Kabar buruknya kakak pernah ciuman waktu 13. Broken Strings. Penulis sengaja menyamarkan nama pelaku untuk menjaga nama baik, walaupun nama yang dimaksud bukan orang baik. Namun si Dungu malah menampakkan diri, sengaja memanfaatkan situasi, numpang tenar karena haus validasi, berharap ada yang kontak untuk ajak audisi. Sangat miris lihat manusia kayak gini. Menurut kalian gimana? Let's discuss di sini. Guys, ini ada sebuah info terkait curhatan ya. Nikita Willy pernah minta ganti lawan main, guys. Kira-kira infonya seperti apa ya? Ini terkait buku Broken String ya. Mungkin kalian tahu ya Auriel ya. Terkait Auriel bukunya ya. Nah, ini kita lihat infonya seperti apa guys ya. Buat kalian baru mampir jangan lupa nih untuk subscribe Uki Kevin supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral tentunya gitu guys ya. Nah, infonya seperti apa ya, langsung kita simak guys ya. Kita reaksi bareng-bareng, kalian bisa tulis di kolom komentar guys. Karena ada satu pemain yang attitude-nya tidak baik towards them gitu, jadi gue bisa bilang kayak I don't like this person gitu, terlalu ini terlalu. Waduh, kira-kira siapakah yang dimaksud dari Nikita Willy guys ya? Nah, kita lihat lagi guys. Terus kemudian 2 episode kemudian perannya meninggal. Belakangan ini, nama Nikita Willy terseret pembicaraan tentang buku. Nama pembicaraan di buku Broken String ya, karya Auriel Moerman. Buku Broken Strings karya Aurelie Moermans. Hal itu berkaitan dengan sosok artis arogan dalam buku Aurelie yang memang ditulis berdasarkan kisah nyata. Jejak digital Aurelie membicarakan perlakuan kurang menyenangkan dari lawan mainnya pun kembali muncul. Bincang-bincang Nikita Willy dan Jordi Onsu dalam sebuah tidak berhenti di situ, ia bagian dari setiap hari menyusup ke momen yang paling kecil sampai aku tidak bisa lagi membedakan mana awal dan akhir sana. Waduh. Podcast. Menurut pengakuan Nikita Willy, ia tidak pernah mengganti kru, tetapi mengakui keengganannya beradu akting dengan artis yang sikapnya kurang baik. Waduh. Kenapa postingannya tiba-tiba hilang? Feni Rose ya menyesal sudah baca buku Aurelie ya, dan ngaku waduh karena ini guys. Feni Rose mendadak hapus postingan threads-nya soal Aurelie Moermans. Padahal sebelumnya, Ratu Gosip ini terang-terangan ngaku dan nyesek banget karena ngerasa pernah kasih panggung buat terduga predator di Waduh, ini si Robby ini gitu ya. Masa lalu. Ada apa di balik penghapusan ini? Apakah Rose dapat ancaman yang sama kayak Hesti Purwadinata? Atau ada yang panik rahasianya makin kebongkar? Waduh, serem juga ya. Itu yang pasti, jejak digital gak bakal bisa bohong. Dihapus. Waduh. Apa ini? Soroti soal Broken Strings ya. Tengku Zanzabella ya. Bisa saja, kata Zanzabella katanya, bisa saja Robby tidak seburuk itu dan Aurelie tidak sebaik itu katanya gitu guys. Tuh ya, ada tulisannya di info seleb ya. Nah, kita lihat lagi guys. Untuk ahli hukum,
Apa ini? Robi peringati Aurelia, tuduhan tanpa bukti bisa berbalik kepada penuduh katanya gitu guys. Saya sempat bicara dengan teman-teman saya. Apabila seseorang menuduhkan sesuatu kekerasan kepada pelaku dan tidak bisa dibuktikan, tuduhannya akan berbalik kepada yang menuduh. Gak terima dituduh neror Hesti. Nih, Robi Tremonti ya, bantah teror Hesti Purwandinata ya, bongkar isi chat dengan Edo Borne ya. Gue masih respect katanya. Hesti Purwandinata, Robi Tremonti akhirnya bongkar bukti chat aslinya ke publik. Robi tegas Apa ini? Edo Borne ya. Dok, gimana kabar? Gue dapat kabar dari temen gue. Hesti ikut-ikutan sebarin link bukunya Aurelia. Sorry ya bro, terpaksa gue capture. Sampai saat ini, kenapa gue diem aja? Di buku itu benar-benar gak mention gambling nama gue, tapi penggiringan opini emang sepenuhnya ke gue. Kalau emang sampai apa nih PA, gue akan bawa ke jalur hukum bro, canda asli. bantah adanya ancaman dan mengaku hubungi Edo Borne, suami Hesti, secara laki-laki karena mereka saling kenal. Robi bahkan nunjukin emoji tangan menyembah di chatnya sebagai tanda respect, bukan. Oke bro, canda gue Oke dok, gue udah berusaha menjangkau kalian berdua ya. Tapi kelihatannya emang tidak direspon. Gue tunggu 1 kali 24 jam ya. Bro, kalau memang tidak ada respon, jadi gue tahu mesti menempuh jalur hukum apabila diperlukan guys. Teror. Dia mengaku sakit hati karena merasa ingin diboikot dari dunia hiburan gara-gara postingan Hesti soal buku Aurelia. Aku berusaha baca cerita hidupmu di digital book kamu. Dulu aku sering banget dengar sepenggal, tapi jujur baru sekarang benar-benar tahu the whole story apa yang kamu alami. Lalu ya, dan mimpi buruk yang kamu tanggung sendirian. Aku jadi keinget momen lama banget waktu kita pernah ketemu di Bestex TV ya. Saat itu kamu lagi bawa Angel ya, dan kamu masih bersama orang itu yang kebetulan juga aku kenal karena pernah syuting barengnya. Aku sempat nanya-nanya soal Angel ke kamu. Ya Allah, baru sekarang aku sadar, berarti di momen itu kamu sedang berada di salah satu fase paling mengerikan dalam hidupmu ya. Nggak seharusnya ada siapapun yang alami hal mengerikan ini, dan rasanya menyakitkan melihat pelakunya masih bisa berkeliaran dengan nyaman. Aku sungguh berharap dia tidak pernah lagi diberi panggung. Peluk jauh buat kamu, kamu luar biasa kuat katanya gitu guys. Lia Moeremans. Robi pun mengancam bakal bawa masalah ini ke jalur hukum kalau nama baiknya terus dipelintir. Menurut kalian, ini murni klarifikasi atau emang ada unsur ancaman? Waduh. Surat terbuka untuk Kak Aurelia yang nulis buku ini. Kak, mohon maaf banget, banyak perempuan-perempuan yang belum bisa baca buku kakak karena link yang kakak letakkan di bio ini itu error kak. Mungkin karena kebanyakan yang akses kali ya. Aku sempat coba bantu teman-teman ini untuk nge-DM aku dan aku kirim PDF-nya lewat WA. Aku pikir cuma 1-2 orang kak, ternyata ratusan di TikTok dan di Instagram. Jadi mungkin kita punya solusi lain kak. Dan buat adik-adik yang masih sekolah, kalian wajib banget ya baca buku ini biar kalian gak sok-sokan mau kenalan dengan abang-abang yang udah dewasa dengan alasan dia punya duitnya, dia pria matang. Tidak usah. Intinya semua kejahatan yang saya takut banget juga kalau ada toko Bobby ini di dunia nyata ya. Saya menyeramkan banget toko Bobby ini, tapi kan bukan saya. Saya kan tidak disertakan di dalam bukunya. Waduh. Robi itu pinter ngomong, pinter memutarbalikkan fakta. Dan wah, aku sampai lupa sama wawancara ini guys, Auriel ya. dia sebenarnya dulunya baik banget sama aku, tapi ya ternyata ada maunya gitu kan. Tuh ketika ada maunya katanya guys. Dan akhirnya pas aku tinggal sama dia, bulan-bulan terakhir dia kayak berani main kasar sama aku. Tuh ya, serem juga ya. Bahas dari dugaan KDRT. Oh ya. Oh maaf, supaya nggak dipelintir, kita mulai dari buku itu kan tidak menuliskan. Ada suara ajan ya. Di wawancara Bang Robi stop dulu.
karena dengar suara azan. Oke, untuk bagian ini aku respect. Kita lanjut lagi di video berikutnya ya. Nama Robby Tremonti secara gamblang. Betul? Tolong dicek di media, ada status Aureli yang intinya menyatakan, buat sekedar info ya, buat yang belum ngerti, buku azan, tahan dulu ya. Waduh, kira-kira info gimana menurut pendapat kalian guys terkait Robby ini? Bisa tulis di kolom komentar seperti biasa ya. Terima kasih sudah hadir, tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian dan see you guys.